Ya anak-anak, jumpa lagi kita di pagi ini dalam channel pembelajaran kita Marmis 2020 dengan pembelajaran matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif. 2. Menjelaskan dan melakukan operasi pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, kita briefing dulu. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi anak-anak. Semangat. Ya, Ibu harap kalian semangat walaupun kalian tetap berada di rumah untuk belajar. Nah, dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dapat kita selesaikan dengan cara yaitu melalui garis bilangan dan juga perhitungan. Untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan perlu diingat hal-hal sebagai berikut. Operasi penjumlahan berarti menghadap ke arah kanan. Berarti kita menghadap ke kanan. Kemudian operasi pengurangan berarti berbalik arah. Nah, tanda positif berarti kita melangkah maju. Sedangkan tanda negatif berarti mundur. Jadi anak-anak dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui garis bilangan, anak-anak harus perhatikan keempat hal ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkah kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri pada titik 0. Kemudian Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Nah, dari titik 0 sekarang Udin berada pada titik 0. Dia melangkah 4 langkah ke depan. Berarti menunjukkan bilangan positif atau ke arah kanan. Berarti menunjukkan bilangan positif. Nah, sekarang Udin berada pada titik 4. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Dari 4 langkah tadi, Udin melangkah lagi maju 5 langkah. Nah, sekarang dia berada pada titik 9. Nah, anak-anak, sekarang titik berapakah Udin berdiri saat ini? Kita lihat dia berdiri pada titik 9. Nah, pernyataan
ini kita akan tulis dalam bentuk garis bilangan. Titik 0, Udin melangkah 4 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi mulai garis bilangan dari angka 0 ke angka 4. Itu menunjukkan dia mulai melangkah yang pertama, 4 langkah yang pertama. Kemudian dia melangkah lagi 5 langkah. Berarti dari titik 4 dia 5 langkah lagi ke depan. Nah, dengan demikian dia sekarang berada pada titik 9. Nah, dalam pernyataan ini ditulis lewat dengan kalimat matematika, yaitu 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Nah, anak-anak perhatikan contoh soal lagi. Seorang anak, dia berlari ke depan untuk mengambil buah mangga yang jatuh. Setelah ia berbalik untuk mengambil buah mangga yang jatuh lagi di belakangnya. Nah, berada pada titik berapakah anak itu sekarang? Kalian perhatikan. Awalnya anak itu berlari ke depan, berarti dia berada pada titik 0, kemudian dia berlari 4 langkah ke depan, berarti dia mulai melangkah dari titik 0, 4 langkah ke depan, yaitu titik 4. Kemudian dia berbalik lagi ke belakang untuk mengambil buah mangga yang jatuh di belakangnya. Nah, perhatikan, dia berbalik ke belakang berarti dia menunjukkan bilangan negatif. Dengan demikian kita lihat bahwa dari titik 4 dia melangkah ke belakang atau dia berbalik arah 6 langkah. Sehingga dia berada pada titik negatif 2. Dengan demikian dapat ditulis dengan kalimat matematikanya, yaitu 4 kurang 6 itu sama dengan negatif 2. Nah, kita punya contoh soal yang berikut lagi. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan, nah anak-anak kita lihat, negatif berarti dia melangkah dari titik 0 ke kiri sebanyak 8 langkah. Ya. Kemudian tambah 4. Tambah 4 itu menyatakan bahwa bilangan itu adalah bilangan positif. Dengan demikian dia melangkah ke kanan 4 langkah dari titik negatif 8. Dengan demikian sekarang Udin berada pada titik negatif 4. Dengan demikian kita lihat bahwa negatif 8 tambah 4 itu sama dengan negatif 4. Ya, contoh soal lagi yang berikut anak-anak. Kalian perhatikan. Negatif 7 ditambah negatif 3. Nah, perhatikan, kita lihat bahwa ketika dikatakan negatif 7, berarti posisinya dari 0 kita berada ke arah kiri. Sebanyak berapa langkah? 7 langkah. Kita melangkah ke sebelah kiri. Nah, kita lihat sesuai dengan apa yang tadi yang saya katakan yang perlu diingat, ketika
Bilangan negatif berarti dia berbalik arah. Nah, di situ kita lihat tambah lagi negatif 3. 3 langkah lagi ke depan dari negatif 7. Dengan demikian, hasilnya itu sama dengan negatif 10. Nah, perhatikan lagi, Ibu mempunyai contoh soal yang berikut lagi, yaitu 4 kurang dalam kurung negatif 5 sama dengan 9. Nah, anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Kita lihat, 4 adalah bilangan positif. Dengan demikian, kalian lihat bahwa bilangan positif berarti dia berada di sebelah kanan 0. Dengan demikian harus melangkah 4 langkah ke depan dari 0. Kemudian kurang. Negatif berarti berbalik arah. Nah, kita lihat berbalik arah. Setelah dia berbalik arah, perhatikan. Kemudian kurang 5 berarti dia berbalik arah, dia kembali lagi. Berbalik arah berarti tetap melangkah 5 langkah ke depan. Sehingga dia berada pada titik 9. Dengan demikian 4 kurang negatif 5 itu sama dengan 9. Yang berikut. Sekarang kita lihat soalnya. Negatif 10 kurang negatif 4 sama dengan negatif 6. Sekarang kita lihat, kita melangkah dari titik 0 itu sebanyak 10 langkah ke depan. Karena negatif 10 itu berada di sebelah kiri 0. 10 langkah dari 0 ke kiri. Kemudian negatif berarti berbalik arah. Dari negatif 10 kurang 4 berarti dia setelah dia berbalik arah, dia maju 4 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4 dari negatif 10 sehingga berada pada titik negatif 6. Jadi negatif 10 kurang dalam kurung negatif 4 itu sama dengan negatif 6. Nah, anak-anak sekalian, ada hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama, tolong diperhatikan, tanda kurang ketika bertemu dengan tanda negatif, maka tanda kurang berubah menjadi tanda tambah dan tanda negatifnya itu hilang. Perhatikan contohnya. 2 ditambah dalam kurung negatif 3. Itu sama dengan, kita lihat bahwa tanda kurang bertemu dengan tanda negatif. Nah, 2 kurang negatif 3. Berarti tanda kurang bertemu dengan tanda negatif. Maka dia berubah menjadi tambah. Dengan demikian 2 ditambah 3 itu hasilnya sama dengan 5. Jadi artinya bahwa 2 merupakan bilangan positif, maka pada garis bilangan kita melangkah ke depan 2 langkah. Kemudian kurang berarti berbalik arah, negatif 3 langkah mundur. Jadi menjadi 5. Yang kedua, anak-anak.
Jika tanda tambah bertemu dengan tanda negatif, maka tanda tambah berubah menjadi kurang dan tanda negatif dihilangkan. Contoh, negatif 4 ditambah dalam kurung negatif 2 sama dengan negatif 6. Kalian perhatikan, negatif 4 ditambah 2 tambah bertemu dengan negatif. Berarti itu berubah menjadi kurang. Dan tanda negatifnya itu hilang. Sehingga negatif 4 itu sama dengan negatif 4 kurang 2 sama dengan negatif 6. Artinya ketika kita buat dalam garis bilangan, ketika kita melangkah, karena di situ dikatakan negatif 4, maka 4 langkah ke kiri dari titik 0. Kemudian tambah lagi negatif 2. Berarti kita maju lagi negatif 2. Sehingga adanya pada posisi titik negatif 6. Ya, anak-anak, yang kedua, dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan cara perhitungan langsung, maka perlu kita perhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, jika tanda sama, maka angka dijumlahkan. Yang berikut, tanda mengikuti soal. Nah, perhatikan contoh di sini. 5 ditambah 4. Perhatikan, jika tandanya sama, artinya 5 dan 4 itu adalah sama-sama bilangan positif. Dengan demikian, itu dijumlahkan. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Yang berikut, kita lihat negatif 2 ditambah negatif 2 kurang 4. Kita lihat bersama, di atas dikatakan bahwa jika tanda sama, maka angkanya dijumlahkan. Dengan demikian kita lihat bahwa negatif 2 dan negatif 4 berarti tandanya sama, yaitu negatif. Dengan demikian 2 ditambah 4 itu hasilnya 6. Tanda mengikuti soal. Karena negatif, maka hasilnya itu adalah negatif 2 tambah negatif 4 itu sama dengan negatif 6. Yang berikut, jika tanda beda, maka angka besar kurang angka yang kecil dan tanda mengikuti angka besar. Perhatikan anak-anak, negatif 8 tambah 4. Sekarang kita perhatikan, jika tanda beda, angka besar kurang angka kecil. Nah, angka tanda beda di situ negatif 8 dan positif 4. Kalian perhatikan baik-baik. Kemudian angka besar kurang angka kecil. Angka besarnya adalah negatif 8. Angka kecilnya adalah negatif 4. Dengan demikian 8 dikurangi 4. Hasilnya itu sama dengan 4. Kemudian kita lihat tanda mengikuti angka besar. Angka besarnya itu adalah negatif 8. Dengan demikian tanda mengikuti angka besar. Otomatis jawabannya itu adalah negatif 4. Dan perhatikan
perhatikan lagi anak-anak. Sekarang, negatif 7 kurang 12. Nah, perhatikan tanda beda, maka angka besar kurang angka yang kecil. Sekarang 7 adalah bilangan positif. Kemudian 12 adalah bilangan negatif. Dengan demikian, angka besar kurang angka kecil, berarti 12 dikurangi 7. Hasilnya sama dengan 5. Tanda mengikuti angka besar. Angka besar itu adalah negatif 12. Dengan demikian, 7 kurang 12 itu sama dengan negatif 5. Yang berikut, perhatikan, kita ketika pada penjumlahan tanda positif bertemu dengan tanda negatif, maka rubah dulu tanda positif itu menjadi tanda negatif. Seperti contoh, 4 ditambah dalam kurung negatif 7. Tanda tambah bertemu dengan tanda negatif atau tanda kurang. Dengan demikian, dia berubah menjadi kurang atau berubah menjadi negatif. Dengan demikian, 4 kurang 7 sama dengan negatif 3. Yang berikut, negatif 7 tambah negatif 3 sama dengan, kita lihat negatif, kita lihat bahwa positif dengan negatif, berarti kita harus rubah menjadi negatif, sehingga negatif 7 kurang 3, negatif 7 kurang 3 itu sama dengan negatif 4. Yang berikut, ketika tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, maka kita rubah dulu negatifnya menjadi positif. Contoh soal, 5 kurang dalam kurung negatif 3. Kurang atau negatif dengan negatif, maka dia berubah menjadi positif. Sehingga 5 tambah 3, hasilnya sama dengan 8. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan Ibu tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Ibu harap kalian sudah dapat memperhatikannya dengan baik sehingga kalian dapat menyelesaikan soal-soal berikut ini. Nah, tetap belajar di rumah, jagalah kesehatan kalian, selalu mengikuti aturan sehingga kita semua tetap sehat. Selamat belajar anak-anak. Dah.